Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kilas Masa, tetap bersama saya Tina dan juga Ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat yang beragama lain. Kita jumpa lagi di Kilas Masa di bulan Ramadan. Sobat Kilas Masa, pertama-tama kami mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan dan semoga ibadah kita diterima. Amin. Kali ini kita mau menanyakan tentang menurut nih tentang setan. Katanya kalau bulan Ramadan itu terbelenggu, itu maksudnya gimana ini? Itu sebenarnya hanya satu, kalau saya bilang itu arti kiasan. Karena itu dulu yang pertama kali yang mengatakan bahwa ketika bulan Ramadan tiba, pintu surga semua dibuka dari sudut manapun, ditutup, ya. Dan pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Itu dari bahasanya Imam Bukhari. Tapi itu ternyata artinya sendiri gimana ini? Nah, ini banyak pengertiannya. Jadi begini, setan dibelenggu itu dalam arti yang sebenarnya bisa jadi ya, dibelenggu setannya bisa jadi. Karena ini masih rancu juga, Mbak. Yang banyak pendapat. Banyak pendapat. Terus yang kedua, setan dibelenggu itu karena apa? Di saat bulan Ramadan ini, kita semua berlomba-lomba menaikkan tingkat ibadah kita. Saat kita meningkatkan ibadah, otomatis kan perbuatan yang tercela itu kan tidak terjadi, ya berkurang ya. Itu makanya dari situ kan setan-setan itu tadi merasa dibelenggu gitu loh, Mbak. Merasa dibelenggu. Terus ada lagi yang mengatakan kalau masih ada kejahatan, masih ada seperti kemaksiatan, itu sebenarnya bukan setan. Jadi makanya dulu Kak, ya enggak dulu, sekarang ini kan ada plesetan. Wong setan tidak lapo-lapo kok katanya disalahkan. Ya, sebenarnya bukan. Jadi yang melawan, yang menentang kita itu hawa nafsu. Ini yang paling bahaya. Membedakan antara hawa nafsu dan setan itu tadi ya, Nia. Sebenarnya itu tadi. Jadi karena hawa nafsu itu orang akhirnya bisa berbuat maksiat. Kalau hawa nafsu itu sudah membelenggu manusia, itu enggak bisa manusianya enggak bisa mengendalikan, ya sudah terjadi. Jadi bukan setannya kok masih ada, masih mengusik ya. gitu ya. Karena kita kalau bulan Ramadan itu, Mbak, semua orang itu meningkatkan ibadah kita semua. Berlomba-lomba untuk mencapai kemenangan. Karena di sini banyak istilahnya itu jaminan, bonus dari Allah. Kalau kita begini, ibadah begini kan itu jaminan. Kan itu bonus. Jadi kita itu berlomba-lomba. Kalau kita enggak bisa istilahnya itu enggak bisa mengikuti lomba ini tadi, yaitu setannya yang datang. Jadi setan itu kita sendiri yang mengundang kan, harusnya kita bisa melawan gitu loh. Nah, ini tadi harus ada lawanan ya dari. Lah, ini apa, Mbak? Keteguhan iman. Nah, itu keteguhan iman di situ. Kalau dibelenggu yang sebenarnya, ini juga masih rancu, dibelenggu benar apa tidaknya kita tidak tahu, karena yaitu Imam Bukhari sudah menyatakan katanya setan dibelenggu, tapi kok masih banyak kejahatan. Betul. Kejahatan itu sebenarnya bukan karena godaan setan, hawa nafsu. Mungkin juga dari kebiasaan setiap hari yang sering tergoda sama setan itu terbawa di bulan Ramadan itu juga ya. Makanya hawa nafsu itu harus betul-betul kita jaga. Kalau orang bilang melawan hawa nafsu itu yang paling sulit. Nah, ya itu tadi, karena hawa nafsu itu berhubungan dengan setan. Jadi perbuatan yang tidak baik itu diidentikan ke setan gitu loh, Pak. Kan hawa nafsu itu otomatis perbuatan yang tidak baik yang dilakukan. Betul ya. Terus kalau menurut ini berarti bukan setan-setan yang dalam kutip kayak genderuwo, kuntilanak yang masih bisa menampakkan diri di bulan Ramadan ini ya nih ya. Ya,
bukan itu. Bahkan banyak orang-orang yang pernah ceritakan nih, katanya bulan puasa setannya dicancang kabeh, aku lho iki ketok. Nah, betul. Ya itu mungkin penampakan aja. Jadi kalau istilahnya itu gini Mbak ya, orang meninggal dunia itu kan, saya dulu sudah pernah bercerita di Khorin sama Khodam itu ya. Jadi yang meninggal itu jasadnya, nyawanya itu masih berkeliaran. Ya mungkin beliau-beliau yang menampakkan diri dengan wujud-wujud apa itu tadi, itu beliau yang Masya Allah tidak dapat doa, tidak mendapatkan kiriman-kiriman dari keluarga-keluarganya. Jadi waktu yang saya dengar itu, aku ki ngaji ngene ya, mungkin karena ngajinya orang tersebut dikhususkan ke saudaranya yang dia tidak pernah dapatkan. Ini tadi yang akhirnya menampakkan itu, dia menampakkan diri, aku po odumono seperti gitu. Sebenarnya kayak kode gitu ya nih. Ya, dia juga meminta. Makanya kalau orang berdoa kan tidak hanya khususon ila ruhi keluarganya siapa-siapa, atau bisa jadi harusnya kan khususon wal mukminin wal mukminat itu tadi untuk seluruh ahli kubur ya itu. Untuk ahli kubur itu supaya apa? Yang saat dekat dengan kita mendengar itu juga bahagia gitu loh. Juga bahagia, dia merasa aku ya dikirimi. Masih ada yang mendoakan ya, gitu betul ya. Jadi di bulan Ramadan itu bukan setan yang dirantai yang tak apa, tapi setan dalam arti yang membisikkan kita untuk berbuat kejahatan itu ya Nik ya. Ya itu hawa nafsu ya. Itu kalau menurut Nik loh ya. Kalau menurut yang lainnya saya tidak beda ya. Karena iya saya merasa begini. Bukan setan yang dibelenggu itu sebenarnya. Cuman karena jaminan-jaminan tadi. Kalau sudah jaminan itu kan semua orang banyak yang melakukan kebaikan, kebajikan ya, berlomba-lomba. Akhirnya setannya tertekan-tekan kan, ndak dapat peluang gitu loh Mbak. Ndak dapat peluang. Jadi diistilahkan setannya yang dibelenggu gitu. Jadi tergantung manusianya sendiri. Iya, tergantung harusnya di bulan Ramadan, bulan yang suci ini bulan penuh berkah, orang yang meningkatkan ibadahnya juga gitu ya. Iya, betul. Begitu tentang pendapat kita tentang setan yang terbelenggu di bulan Ramadan ya teman-teman. Sekian dari kita dan Nik untuk episode kali ini, kami persingkat. Jangan lupa untuk teman-teman Sobat Kilas Masa subscribe channel kita dan selalu dukung channel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat yang beragama lain. Untuk umat muslim, saya doakan semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.